Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Oksigen, kembali lagi dalam Tausiah Harian Ramadan bersama saya Afarita Gifari dan juga Ustadz Fazrul pada episode kali ini. Ustadz, nih kita mau membicarakan sesuatu yang sebenarnya lagi booming banget nih kekinian. Baik. Kira-kira apa? Tahu pemirsa? Yap, benar banget. Kita akan membicarakan mengenai polemik cryptocurrency dalam Islam. Wah, menarik banget ya Ustadz ya. Sangat menarik. Karena pembahasannya akan menarik nih dan mungkin agak sedikit panjang ya dibandingkan episode sebelumnya. Jadi kita langsung mulai aja kali ya Ustadz ya. Oke, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Alhamdulillah sahabat Oksigen yang dimuliakan Allah. Pertama, saya ucapkan ya selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat puasanya sampai nanti akhir Ramadan sehingga kita mendapatkan kemenangan di Idul Fitri yang mulia. Amin. Baik, tema kita ini cukup menarik ya, terutama membahas tentang kripto ini atau sejenisnya. Iya. Ya, tentu di dalam Islam bab muamalah ya atau interaksi ya, baik itu interaksi jual beli dan lain sebagainya, itu adalah hal yang lumrah dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW dikenal sebagai seorang pedagang sebelum Rasulullah SAW menjadi nabi. Dan ini adalah sebuah amalan yang mulia. Berdagang itu adalah amalan yang mulia. Bahkan termasuk di dalamnya adalah investasi. Maka Islam tidak pernah melarang kita ya untuk melakukan muamalah transaksi apapun itu ya yang mendapatkan keuntungan bagi kita. Tetapi tentu Islam datang dengan syariat-syariat, batasan-batasan atau disebut dengan hududullah atau batasan-batasan Allah di setiap lini kehidupan kita. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Maidah ayat ke-90 mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ayat ini khusus untuk orang yang beriman. Innamal khamru, ketahuilah sesungguhnya al-khamru atau minuman khamr, wal maisir dan judi, perjudian, wal ansabu, menyembah berhala, wal azlamu, ya perjudian, model perjudian, ya rijsum min amali syaitan, itu adalah perbuatan syaitan, fajtanibuhu. Kita diminta oleh Allah untuk meninggalkan itu semua, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keuntungan. Maka jelas dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa segala model dan jenis-jenis judi wajib kita tinggalkan dan tidak boleh kita masuk ke dalamnya, karena itu adalah perbuatan syaitan. Setiap amalan-amalan yang dekat kepada syaitan akan mendapatkan di baliknya mudarat yang besar dan bahaya bagi diri kita. Makanya Islam datang wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Islam datang dengan solusi jual beli. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, berjual beli. Dan Rasulullah SAW ya melakukan perniagaan itu dengan amanah, jujur. Makanya Rasulullah SAW selalu untung dalam perniagaannya dan tidak pernah merugi, karena Rasulullah memiliki sifat al-amin. Dia memiliki sifat al-amin yang sangat terpercaya. Makanya kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa menjadi pribadi jujur dimanapun kita berada, khususnya dalam transaksi muamalah jual beli. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kepada kita, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, di mana Allah memberikan kepada kita transaksi jual beli ini sebagai solusi dan mengharamkan yang namanya riba. Dan inilah yang menyebabkan banyak di antara kaum muslimin jatuh kepada mudarat ketika dia masuk kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga di dalamnya Rasulullah melarang kita, naha Rasulullah SAW an bai'il gharar, jual beli yang tidak jelas. Inilah yang harus kita perhatikan secara seksama kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun kita berada. Ingatlah, harta yang baik adalah harta yang dihasilkan dari hasil keringat kita dan memang itu adalah yang halal. Bahkan Rasulullah SAW di dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-51 Allah ingatkan, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai Rasul, ya makanlah hal-hal yang baik-baik. Hal yang baik otomatis itu sudah pasti halal. Wa'malu salihah, dan kerjakan amal soleh. Apa kaitannya makan yang baik dengan amal soleh? Karena sesungguhnya makanan yang baik akan mudah ya diamalkan sebagai menjadi amal soleh, dan amal soleh akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika yang masuk ke dalam diri kita adalah makanan-makanan yang halal dan baik. Maka itulah nasihat singkat
ya bagi semua jamaah yang dimuliakan Allah, khususnya sahabat Oksigen, mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan ini mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dan bimbingannya dalam setiap interaksi yang kita lakukan, sehingga kita menjadi manusia yang senantiasa mendapatkan keberkahan hidup, tidak hanya kebahagiaan di dunia, tapi juga kebahagiaan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas penjelasan singkatnya nih. Nanti setelah ini kita akan bahas lebih lanjut ya. Tapi jangan kemana-mana pemirsa Oksigen, karena kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Tausiah Harian Ramadan ya, bersama saya Afalita Gifari dan juga Ustadz Fazrul pada episode kali ini. Nah, Ustadz, tadi kan Ustadz dalam ceramahnya sempat membicarakan bahwa judi itu adalah suatu hal yang tidak jelas. Betul. Ya. Di sini teman-teman ada yang menanyakan nih Ustadz dari pemirsa Oksigen, sebenarnya apakah trading tersebut itu juga termasuk dalam kategori judi? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang dimuliakan Allah, tentu Islam sangat menganjurkan kepada kita semua untuk melakukan transaksi jual beli. Iya, betul. Karena itu adalah maslahat bagi kehidupan kita. Kulu mimma fil ardi ya halalan thayyibah. Kita diminta oleh Allah untuk makan apa saja yang ada di muka bumi ini dalam bentuk halal. Salah satunya trading ya. Itu kan adalah sebuah investasi ya, model-model investasi, saham dan lain sebagainya. Selama tidak ada unsur yang melarangnya, interaksi muamalah atau akad yang dilarang oleh Rasulullah, maka tidak ada mengapa. Karena Rasulullah juga melakukan investasi, Rasulullah juga berjual beli. Jadi selama trading yang kita gunakan, apapun itu platformnya, ya tidak mengapa selama di dalamnya tidak ada unsur judi. Karena judi ini adalah jual beli yang tidak jelas. Yang dikatakan di dalam firman Allah adalah al-maisir. Al-maisir ini atau bahasa Arabnya juga al-qimar. Al-qimar itu judi. Jadi engkau tidak mengetahui kapan engkau untung dan kapan engkau rugi. Ini adalah judi. Ini ada bukan jual beli, tapi ini adalah judi. Kalau jual beli kita tahu keuntungannya dan kita memiliki barangnya. Nah, sedangkan judi kita tidak mengetahui kapan kita untung dan kapan kita rugi. Maka muamalah seperti ini sebaiknya kita tinggalkan. Karena dia tidak akan mendatangkan maslahat, malah akan mendatangkan kerugian, bahkan bisa menyebabkan manusia itu ya sakit jiwa dan raganya. Ya, itu dia. Oke, baik. Jadi yang dimaksudkan di sini judi itu adalah sesuatu yang tidak jelas ya pemirsa Oksigen, kapan untung dan kapan rugi, ditekankan kembali. Nextnya nih ada pertanyaan lagi Ustadz. Apabila trading yang dilakukan terdapat transparansi nih dalam pengerjaannya, apakah masih dapat dikategorikan sebagai haram? Ya, kita harus melihat yang pertama adalah akadnya. Akadnya itu apa? Jual belikah? Atau investasikah? Atau pinjam meminjamkah? Atau penggadaiankah? Kita semua harus melihat. Jadi interaksi muamalah itu ya dalam kaidah usul fiqh al-aslu fil muamalah ya mubah. Segala muamalah itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Nah, kenapa ada interaksi yang tidak dibolehkan? Karena ada unsur judinya. Kenapa ada jual beli yang tidak dibolehkan? Karena ada sesuatu yang tidak jelas. Nah, maka itu semua yang mesti kita lihat. Apakah dalam transaksi misalkan trading yang kita lakukan ini ada unsur yang tidak jelasannya, gitu. Kalau kita beli saham misalkan ada nggak sahamnya yang memang kita miliki. Nah, karena jual beli itu ada sesuatu yang harus kita dapatkan. Nah, jadi itu yang semua harus kita lihat. Selama itu tidak ada unsur ketidakjelasan, tidak ada judinya, maka tidak mengapa kita untuk mengikuti. Gitu. Jadi kita harus selalu melihat dan memperhatikan apa yang kita lakukan. Makanya dalam Islam itu selalu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umatnya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya jika engkau tidak mengetahui. Jadi jangan gegabah, jangan tergiur dengan kesenangan duniawi, ya. Kita harus baik-baik melihat apa yang sedang kita kerjakan sehingga kita tidak menyesal kebelakangan nantinya. Betul, Ustaz. Berarti once again kalau misalnya kita mau berinvestasi nih Ustaz, kita juga harus tahu apa sebenarnya yang kita lakukan, apa yang kita investasikan gitu ya Ustaz ya. Betul sekali.
Oke, selanjutnya nih pertanyaan dari pemirsa Oksigen lagi. Apabila kita telah terlanjur mendapatkan income dari misalnya sesuatu yang tidak jelas tersebut, mungkin jatuhnya judi kali ya Ustadz ya, Yeah. Tapi berkedok tadi investasi, apa yang harus kita lakukan dengan harta tersebut Ustadz? Baik, dilihat dari segi harta dalam Islam, itu harta ada dua. Ya, harta yang memang dari zatnya diharamkan, ya, seperti memakan makanan yang tidak dibolehkan Allah, makan babi, itu dari zatnya haram, anjing, ya, kemudian judi dan lain sebagainya, itu sudah sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Nah, ada harta yang memang dia dari segi usahanya yang salah. Misalkan hartanya ini halal, tapi cara mengusahakannya tidak boleh. Misalkan dia bekerja tapi korupsi. Hasil korupsi inilah yang tidak dibolehkan. Atau dia jual beli, tetapi transaksi jual belinya ini adalah berkedok judi. Nah, hasil dari inilah yang tidak dibolehkan. Makanya dari hal ini kita bisa melihat bahwasanya harta yang kita dapatkan dari usaha yang tidak benar, maka harta ini tidak akan bermanfaat bagi kita. Meskipun kita menginfakkannya, harta itu tidak akan mendapatkan hasil dari infak tersebut. Karena harta ini dari sumber mencarinya saja sudah salah. Terus lantas bagaimana Ustadz ketika kita mendapatkan harta seperti ini? Ya, kita gunakan harta-harta seperti ini untuk kemaslahatan umum, membangun jalan, perbaikan sekolah dan lain sebagainya. Nah, meskipun kita niatkan sedekah, kita tidak akan mendapatkan pahala sedekahnya. Karena dari cara mencarinya saja sudah salah seperti itu. Berarti walaupun tidak mendapatkan manfaat dari harta tersebut, walau sudah disedekahkan, kita tetap harus jangan pakai sendiri gitu ya. Nggak boleh dipakai sendiri. Nggak boleh dipakai sendiri dan ini harus diberikan untuk kemaslahatan umum. Ya, tetapi kata para ulama tidak boleh juga digunakan untuk ibadah termasuk membangun masjid dan lain sebagainya. Gitu. Ada yang mengatakan digunakan untuk maslahat umum, perbaikan jalan, jembatan dan lain sebagainya. Seperti itu. Berarti lebih ke maslahat umum gitu. Iya, betul sekali. Pertanyaan selanjutnya nih, cara untuk menghindarkan diri kita dari hal-hal seperti ini tuh seperti apa sih Ustadz? Iya, sebaiknya kita ini mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Carilah apa yang halal-halal saja. Jangan ikuti gengsi hidup, jangan ikuti gaya hidup, ya. Sebab ini semua kan karena kita ingin hidup bahagia dengan cara yang instan. Dan ini yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ambil saja apa yang Allah memang bolehkan untuk kita ambil secara yang halal. Yang halal itu masih banyak. Dari syariat Allah itu yang lebih banyak itu yang dihalalkan daripada yang diharamkan. Maka jalan-jalan untuk menuju sesuatu yang halal ini masih banyak. Maka kita carilah sesuatu yang halal ini agar hidup kita berkah. Ya, karena sesungguhnya hidup dengan sesuatu yang halal, maka itu akan membawa keberkahan. Sebaliknya, ya, harta atau daging yang ada di dalam diri kita ini yang tumbuh dari harta yang haram, maka diharamkan baginya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka carilah sesuatu yang membawa keberkahan hidup, yaitu sesuatu yang halal yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat, syaitan itu selalu menggoda kita. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ini ciri syaitan, maka kita harus hati-hati. Syaitan itu selalu mengajak kita kepada merasa fakir diri kita, miskin. Dan membawa kita kepada kekejian, membawa kita kepada perbuatan yang tidak baik. Jadi ketika ada dorongan hawa nafsu untuk mengikuti gengsi hidup ini, maka sabarlah. Ya, insya Allah kelak nanti Allah akan berikan rezeki kepada kita ketika kita bersabar mencari rezeki yang halal, daripada kita harus melawan arus dan melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Jadi ini masalahnya adalah lifestyle hidup aja. Lifestyle aja ya Ustadz. Jadi nggak boleh terburu-buru nih pemirsa Oksigen kalau kita ingin mendapatkan rezeki gitu, sabar berupa saja. Uang gitu ya Ustadz ya. Jadi tidak ada jalan pintas. Semuanya namanya juga hidup ya. Iya, betul. Penuh cobaan. Iya ya. Kalau banyak cucian itu laundry namanya. Bisa aja ya Ustadz Fazrul. Baik pemirsa Oksigen, tadi kita sudah membahas ya berarti kalau misalnya cryptocurrency itu memang diperbolehkan asalkan semuanya itu akadnya jelas ya Ustadz ya. Seperti itu pemirsa Oksigen. Nah, karena sudah mendekati waktu berbuka puasa, saya Valeta Gifari dan juga Ustadz Fazrul izin pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.